Mengamati perkembangan yang ada saat ini begitu ya, khususnya mungkin, dari BMW Motorrad dan juga melihat prospek pasar big bike premium di Asia Tenggara khususnya di Indonesia dalam, tahun ini atau juga mungkin di tahun-tahun mendatang, sebetulnya seperti apa sih? Oke, di Asia Tenggara sendiri, terutama di Indonesia, kami melihat sih trennya masih positif ya. Dalam 2 atau 3 tahun ke depan, kami lihat perkembangan industri motor premium di Indonesia ini masih sentimennya masih positif karena beberapa hal ada kenaikan dari income itu sendiri, life orientation, dan juga minat dari para riders kita untuk touring dan juga adventure riding itu semakin meningkat. Jadi kami merasa dengan adanya faktor tersebut, sentimen terhadap motor besar masih sangat positif dan market kita nih sedikit unik nih Mbak Sinta. Karena di Indonesia sendiri market big bike itu sudah sangat mature. Jadi dan mereka melihat big bike ini bukan sebagai kendaraan, tapi sudah sebagai bagian lifestyle dari gaya hidup mereka masing-masing. Seperti itu sih. Baik, jadi lifestyle ini menjadi salah satu sentimen yang cukup positif ya Betul. untuk perkembangan dari big bike sendiri atau minat untuk bike-bike Yes. di Indonesia. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya, sebetulnya kalau dari sisi penjualan ya, itu seperti apa sih? Oke, kalau misalkan kita bicara tahun lalu, penjualan di Indonesia mengalami sentimen positif juga. Kita ada peningkatan sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya dari year on year penjualan. Dan sementara kalau misalkan kita lihat di market-market Asia Tenggara lainnya itu mengalami penurunan. Jadi memang in terms of growth, Indonesia ini mengalami peningkatan yang paling tinggi untuk level Asia Tenggara. Kayak gitu. Jadi mungkin kita lihat juga karakteristik buyers di Indonesia itu untuk segmen-segmen premium dia lebih resilient mungkin ya terhadap fluktuasi ekonomi yang ada di Indonesia saat ini sih Mbak. Baik, kalau berbicara mengenai tantangan begitu ya, tantangan yang dihadapi ya, utamanya mungkin di tengah situasi yang cukup menantang saat ini. Kita tidak memungkiri bahwa berbicara mengenai big bike ini kan harganya boleh dikatakan relatif mahal begitu Betul. ya. Nah, tantangan yang dihadapi sebetulnya apalagi sih selain dari berbicara soal harga yang cukup menantang nih? Iya, kita tantangan sendiri lebih ke awareness mungkin ya karena mungkin sekarang orang masih melihat BMW itu sebagai brand premium memang. Tapi mereka belum masih banyak yang belum tahu kalau misalkan kita juga ada tanpa mengurangi value dari BMW itu sendiri, kita memiliki pasar yang entry level saat ini yang di bawah 200 juta itu kita lagi menggembar-gemborkan awareness untuk seperti untuk sana. Kayak yang tadi saya bilang mungkin kalau untuk market di backend sendiri sudah mature sehingga mungkin in terms of awareness itu lebih effortless dibandingkan dengan yang market-market yang ada di bawah 200 juta ini. Gitu. Jadi tantangan kita memang lebih ke bagaimana kita memberikan awareness kepada masyarakat kalau misalkan dengan harga 200 juta ke bawah itu sudah bisa mendapatkan brand premium seperti BMW sekarang. Baik, jadi sudah ada beberapa pilihan ya Ya. pemirsa ya untuk yang berminat mungkin untuk membeli dari BMW ini dan juga dengan meningkatnya minat pada touring dan adventure riding ini, segmen apa dari BMW Motorrad ini yang diperkirakan akan menjadi pendorong utama dari pertumbuhannya? Oke, kalau untuk touring dan juga adventure riding ini kita memiliki segmen sendiri yang namanya GS Series, Grande Grande Strasse. GS itu stands for Grande Strasse. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu mungkin uh, hybrid on road dan off road. Jadi karena di Indonesia ini uh, apa namanya jalur touringnya itu beragam, ada yang hybrid, ada yang on road, ada yang off road. Jadi motor GS ini paling cocok dan menjadi market backbone kita di Indonesia saat ini. Jadi memang kedepannya kita lihat GS ini akan masih menjadi backbone-nya atau menjadi growth market kita di Indonesia. Ada beberapa faktor memang untuk apa namanya untuk GS ini masih menjadi pilihan bagi masyarakat. Yang pertama karena memang kontur jalan di Indonesia sendiri sekarang sudah sangat enak ya untuk kita touring, dan yang kedua ini dari sisi sosial media karena minat touring tersebut juga berasal dari maraknya sosial media yang sekarang ada, Instagram atau TikTok, yang mereka menghadirkan rasa FOMO ya. Jadi kalau misalkan lihat lifestyle orang-orang tuh touring segala macam, mereka jadi ikutan pengen touring juga. That's why minat tersebut akhirnya menghadirkan mereka untuk membeli motor-motor kita.
terutama yang motor-motor GS yang mungkin bisa dibilang untuk jalanan Indonesia ini lebih tepat buat jalanan yang ada di Indonesia. Jadi bisa dalam tanda kutip bisa menghajar semua rute-rute yang ada di Indonesia. Jadi bisa berkendara dengan nyaman dan juga bisa menikmati alam Indonesia yang sangat indah ini. Baik, jadi artinya peran media sosial cukup besar begitu Betul. ya untuk turut mempromosikan BMW seri dari GS Series ini Betul. juga begitu ya. Nah, tapi sebetulnya seberapa besar peran model-model flagship seperti misalnya GS Series dalam menopang performa bisnis? Apakah ada strategi penyegaran dan juga diversifikasi produk yang saat ini mungkin sedang dipersiapkan? Ya, jadi GS ini memang sudah menjadi icon ya sebenarnya, icon untuk adventure. Jadi memang untuk orang-orang yang suka adventure, GS ini bukan menjadi sebagai produk, tapi sudah menjadi icon untuk adventure riding itu sendiri. Nah, untuk depannya kita akan mencoba untuk diversifikasi. Jadi kayak cuma penyegaran, tapi juga kita akan coba untuk mengisi line up dari mulai yang high class sampai yang ke medium segment. Nah, maka dari itu kita mencoba untuk membawa beberapa produk baru nanti ke depannya khusus untuk di market under 500 cc. Jadi line up kita akan semakin banyak pilihannya buat teman-teman juga yang mungkin mau riding dari kelas yang new entry, yang medium sampai yang high level, itu kita sudah bisa mempersiapkan line up kita selengkap mungkin. Baik, tadi pilihannya sudah ada yang bisa dimulai dari harga di bawah 200 jutaan begitu ya. Iya. Baik.